Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Kembali lagi Pak Guru menyapa. Salam sehat selalu. Mari tetap kita mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, anak-anakku, kembali lagi kita akan belajar bersama, yaitu pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020. Materi pembelajaran kita hari ini adalah bidang studi SBDP. Dengan materi pembelajaran kita yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah kita belajar tentang profesi, tata rias dan busana dalam tari kreasi daerah. Yang kedua adalah kita belajar tentang jenis-jenis pola lantai dalam tari. Dan yang keempat adalah pola lantai dalam tari kreasi daerah. Nah, anak-anakku, pada poin yang pertama materi yaitu tentang profesi itu kita sudah belajar. Pak Guru hanya mengingatkan lagi bahwa profesi itu merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah. Nah, di mana profesi itu juga dapat digunakan dalam tarian, menyesuaikan tema tari yang dibawakan. Selain itu juga, dalam profesi tari berfungsi untuk membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Nah, itu yang Pak Guru sampaikan, bahwa profesi itu artinya fungsi dan digunakan kapan atau digunakan kita sesuai dengan tarian yang kita bawa. Bahwa kita tahu bahwa tarian itu pasti berasal dari setiap daerah kita masing-masing. Nah, anak-anakku, selain profesi, dalam pementasan tari juga memerlukan tata rias dan busana yang sesuai dengan tema tarian. Apa fungsi daripada tata rias? Tata rias itu berfungsi untuk memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Itu yang biasa kita lihat, baik di televisi atau penampilan-penampilan dalam atraksi atau momen-momen biasa yang dilakukan, terutama yang ada di tanah Papua ini. Nah, selain itu juga busana atau pakaian dalam tarian juga disesuaikan dengan tema tarian. Jadi busana itu biasanya berwarna mencolok dan berwarna-warni. Jadi kita lihat kebanyakan di televisi itu, kita saudara yang ada di bagian barat Jawa sana, mereka selalu menampilkan. Dan tidak kalah juga kita yang ada di tanah Papua ini, selalu kalau ada kegiatan atau acara-acara adat budaya, kita punya saudara-saudara mereka selalu tetap memakai. Nah, itu yang Pak Guru sampaikan, bahwa menyangkut profesi, tata rias, busana, dan tarian kreasi dari daerah. Kita lihat yang ada pada buku anak-anakku, pada halaman 33 itu ada 3 contoh gambar. Itu ada profesi kuda lumping, ada profesi kipas, itu, dan ada profesi topeng. Jadi nanti sebenarnya materi ini yang bisa kita praktek bersama untuk memperjelas pengetahuan kita, karena hanya situasi tidak mengizinkan kita, sehingga Pak Guru harap bisa mengetahui materi berupa pengetahuan untuk anak-anakku bisa untuk mempelajari. Kita lihat di halaman 42 di buku anak-anakku, buku pena.
materi kita yang kedua, yaitu menyangkut jenis-jenis pola lantai dalam tari. Nah, anak-anakku, pola lantai itu merupakan garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan dalam tari. Nah, anak-anakku, pola lantai itu dibuat itu untuk memperindah pertunjukan karya tari. Kita kenal, naku, ada dua macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan lengkung, di mana dari pola lantai lurus itu dapat dikembangkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pola lantai lurus ke samping, lurus ke depan, diagonal, dan zigzag. Sedangkan pada pola lantai lengkung juga dapat dikembangkan menjadi 4 bagian, yaitu 1 pola lantai lengkung ke depan, 2 lengkung ke belakang, dan lingkaran. Jadi anakku, ingat bahwa Pak Guru ulangi lagi bahwa dalam pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan lingkaran. Jadi anakku ingat ada 4 bagian dari pola lantai lurus, dan untuk pola lantai lengkung ada 3. Jadi anakku bisa untuk mempelajari. Pak Guru ingatkan lagi bahwa sebenarnya materi ini kita harus melakukan praktek, tapi karena situasi tidak mengizinkan kita, maka Pak Guru ingatkan lagi untuk harus belajar di rumah. Yang berikut yang kita lihat yang menyangkut pola lantai juga, itu kita akan kenal, yaitu ada seperti tadi dikatakan bahwa pola lantai itu dalam tari kreasi itu, tari setiap daerah itu memiliki makna atau arti. Yang pertama itu kita kenal dalam gerakan itu ada garis lurus memberikan kesan bahwa itu lembut, sedangkan untuk garis mendatar memberikan kesan istirahat. Garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis, sedangkan diagonal memberikan kesan kuat. Nah, anak-anakku, kita lihat dalam tarian kreasi daerah dan pola lantai yang terbentuk dalam tarian tersebut, kita lihat ada 3 bentuk tari. 1 itu tari piring menggunakan lantai garis lengkung dan membentuk lingkaran. Yang kedua adalah tari saman menggunakan pola lantai garis lurus. Dan yang ketiga adalah tari bendet menggunakan pola lantai garis lengkung. Nah, anak-anakku, mohon maaf, sebenarnya materi ini Pak Guru ingatkan bahwa kita harus mengadakan atau melakukan praktek. Jadi Pak Guru harap materi yang singkat, yang membutuhkan harus kita kreatif dalam berupa suatu kegiatan latihan, tapi karena situasi Pak Guru ingatkan lagi sehingga anakku bisa membaca, mempelajari berupa suatu pengetahuan yang akan anakku miliki. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan untuk anak-anakku salam sehat. Terima kasih, selamat pagi.